bisa dikoplin enak, berarti lagu bagus. Coba semua lagu Mas Yofi dikoplin, pasti enak. Gitu bisa nggak kalau saya misalnya suara saya sumbang nih? Oh bisa. Jangan autotune. Gitu. Nah itu kerennya Atmos, itu intensi dari si mix engineer. Oke. Kita mau ada di tengah orkes, Iya. Kita mau nonton orkes di depan, reverb di belakang. Katenes, kita hari ini akan ada segmen From the Expert ya. Tapi kali ini kita akan langsung datang ke studio. Studio apa? Nanti kita akan lihat ya bersama seseorang yang saya sudah kenal lama ya. Dari umur dia 18 tahun, waktu masih SMA, dia sudah memiliki hobi audio. Dan kita akan hari ini, kita akan langsung datang ke studionya dia ya. Langsung kita akan bahas apa aja sih yang dia kerjakan saat ini ya. Yuk kita langsung bertemu dengan seseorang yang sangat spesial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dimas? Baik dong. Hari ini kita datang bawa tim nih. Akhirnya ya, setelah akhirnya kita mau terakhir ketemu, kita apa namanya ya, bedah-bedah studio ya namanya. Oke Katenes, kita kenal Dimas tuh mungkin dari SMA ya? SMA, karena gue inget banget kalau nggak salah toko tuh buka 2002. Iya betul, 2002. Gue tuh dateng sama bokap dulu. Ya, menyokap. Iya, 2000. Bokap ikut ya kalau bokap ikut, 2004. Itu iya, zaman gue sebagai senang mobil, gitu kan audio, itu zaman dulu kan yang modif audio ya gitu. Terus audio. Cari sama bokap, kita lihat. Mobilnya masih Honda Jazz kalau nggak salah. Dulu Jazz, oh ini. Sempet Jazz sama Evo. Ya, Evo ya. Evo 4. Nah tuh dari zaman kita masih di pasar tuh ya. Iya. Tapi Dimas udah emang hobi audio dari dulu kayaknya tuh. Secara nggak langsung ternyata udah punya ketertarikan. Ya. Jadi udah lumayan kayak gue tuh mungkin salah satu orang yang nanya-nanya mulu sama dia. Tapi nggak taunya sekarang ternyata emang mainnya di bidang audio nih gitu loh. Nah saya ada contekan nih, Dimas ini tahun ini umur 34 tahun bener? Betul. Ya. Nah ulang tahunnya kebetulan sama nih sama anak saya ini, 21 September. Sama persis. Keren sekali. Nah Dimas itu kalau bisa dibilang seorang drummer. Betul. Ya, produser juga, sound engineer juga, dan studio apa namanya? Summit ya? Summit Studio. Summit Studio. Nah ini udah menelurkan banyak prestasi ya di bidang musik ya. Jadi albumnya kalau nggak salah ada beberapa, misalnya kayak Freedom Jazz Festival 2016 ya. Ya itu salah satu. Terus ada TND juga ya. Iya betul. TND kolaborasi dengan Berry ya. Berry, Nah, betul. Itu juga kolaborasi. Nah musik-musik dari Dimas Pradipta ini bisa Anda dapatkan di streaming apps ya? Yes, semua. Spotify, semua ada. Tidal, Spotify. Tidal juga ada ya? Tidal juga ada. iTunes Kobas sudah ada? Kobas harusnya ada. Kobas sudah ada ya. Jadi Spotify, Deezer, YouTube musik ya. Jadi ada beberapa single yang misalnya Tersenyum lah, Menari Dalam Hujan ya. Zip It juga featuring Berry Likumahua, Find Your Way dengan Randy Padugo. Ya. Padugo juga ada Nine Range Road ya, Memories. Banyak lah. Jadi bisa nanti kalau misalnya yang penasaran dengan single-singlenya atau musiknya dari Dimas Pradipta bisa langsung cek di Apple Music, Spotify dan lain-lain. Nah, Dimas ini juga kemarin nominasi untuk AMI ya, Anugerah Musik Indonesia ya. Dapat dua lagu. Ya, 2 lagu untuk 3 Days Before. 3 Days Before. Sama satu lagu yang judulnya Max. Iya. Oke, itu tahun, lupa berapa tahun lah. Kalau nggak salah 2 tahun berturut-turut. Untuk kategori Best Jazz Instrumental. Yes, betul. Sama Best Production Team juga. Iya, itu ya. TND tahun 2016. 15 ya. Ya, TND itu tadi. Oke, itu tadi beberapa portfolio dari Dimas Pradipta ya. Jadi sebelum kita masuk ke segmen untuk tanya jawab, nanti kita akan lihat juga apa sih yang seorang sound engineer, seorang produser musik akan lakukan pada saat biasanya. Karena ini bagi saya kerjaannya sangat menarik. Mungkin hidupnya ada di sini nih. Berapa jam sehari di sini? Banyak. Kadang-kadang lupa keluar. Ya gitu ya. Tapi enak banget kerja di rumah, hobis. Nah, itu nanti kita akan bedah langsung bersama seorang Dimas Pradipta. Oke Dimas, mungkin yang banyak kita ingin gali adalah mungkin profesi Dimas ya sebagai seorang sound engineer ya, dimana itu pasti ada proses-prosesnya ya, latar belakang Dimas kenapa menjadi seorang sound engineer sekarang, terus latar belakangnya dari mulai pendidikan, dari dulu aja kita Dimas udah kelihatan tuh suka hobi tuh audionya, dengerin utak-utik gitu ya. Nah bisa ceritain sedikit nggak mengenai latar belakang?
Kalau dibilang maksudnya kan startnya masuknya dari musik ya. Iya. Memang mungkin dari kecil ya biasanya kan papa mama tuh ngelesin untuk dulu mungkin feelingnya ya ngelesin untuk aktivitas. Cuman apparently memang ya ternyata saya tertarik gitu kan. Terutama dulu kan dari kecil sempat les macam-macam tuh, piano, gitar, pokoknya end up sempat main orkes waktu kecil, akhirnya main drum, akhirnya suka. Begitu mau serius baru yakin gitu kan. Tapi dari situ ya karena memang maksudnya dulu saya suka, saya juga niat, akhirnya papa bilang oke lah kalau emang kamu serius ya tanggung jawab, kita cari yang paling terbaik yang bisa kita kita bisa afford secara pendidikan. Jadi waktu itu sudah puji Tuhan dulu bisa punya kesempatan setahun sekolah di Amerika di sekolah drum, itu namanya Musicians Institute. Nah itu saya fully sekolah drum, sebenarnya nggak ada hubungannya sama ini. Nah cuman ya mungkin karena ada di lingkungannya kan ke-expose sama semua ya, dari mulai main drum, teknik, main produksi musik, rekaman, masuk studio, ketemu, lihat macam-macam gitu kan. Akhirnya kan, wah ternyata banyak nih ya yang bisa diiniin. Nah, saya juga sebenarnya belum tahu waktu itu kayak punya ketertarikan atau punya ibaratnya, ternyata bisa nih, itu belum gitu. Sampai akhirnya one day, begitu saya udah balik, saya udah mulai berkarir pelan-pelan, saya main, mulai tuh kan ada kayak keinginan, kayaknya punya studio-studio asik ya gitu kan. Studio sendiri, nanya-nanya, akhirnya udahlah, beli alat pelan-pelan kan satu-satu, terus kita rekaman nih punya band, lu band kuartet, namanya. Ada band juga dulu. Dulu ada band kuartet, namanya Hemila Kuartet. Salah satu di situ ada 4 orang, salah satunya itu kalau tau band Bara Suara tuh pemain bassnya Gera Situmorang, itu kan sahabat saya. Jadi kita bikin, dia pengen gitar kan sebenarnya, kita bikin. Udah nih, mixing sama siapa ya? Terus saya nyelutuk kayak gua aja. Bang lu bisa? Ya bisa kali ya. Kesalahannya di situ sebenarnya. Begitu masuk, ini gimana ya? Nah akhirnya ya selama berbulan-bulan nyoba ngebalance gitu kan. Cuman ya mungkin begitu nyoba ternyata keluar lah keinginannya, mulai ibarat ternyata menarik nih gitu kan. Terus saya juga ternyata pas misalnya orang dengar gitu, ini bagus nih, oke nih gitu. Ternyata mungkin saya punya taste-nya karena biasa dengar lagu-lagu gitu kan. Itu nggak sadar tuh, kayak dulu SMA kan misalkan lagi habis curi sama Edi gitu kan. Kadang-kadang saya bassnya seberapa ya gitu. Ternyata tuh punya tendensi untuk itu kan. Jadi akhirnya nah udah keterusan sampai situ. Dari situ dari tahun mungkin 2012, 13 mulai tuh kan seru nih. Jadi beli alat rekaman pelan-pelan, rekam, mulai coba-coba mixing, jelek, ada yang bilang lumayan nih. Terus sampai akhirnya hari ini keterusan di situ. 2012, 2013. Akhirnya 2015, 16 teman-teman saya banyak yang udahlah coba aja bisa kali ini kayaknya. Ya udahlah ya. Semua dari berusaha mencoba belajar sampai hari ini juga masih belajar. Ternyata orang percaya. Jadi akhirnya udahlah saya punya 2 kehidupan di depan panggung sebagai pemain drum, di belakang panggung sebagai engineer. Tapi bisa dibilang juga berarti latar belakang orang tuanya juga support ya? Orang tua saya support, papa ya cukup gila sih sebenarnya. Kalau dulu aneh juga kan, bapak sama anak datang ke toko audio dua-duanya. Jadi bareng-bareng. Iya, jadi saya waktu SMA tuh berdua tuh memang suka mobil kan. Jadi kita berdua satu mobil, udah kita urusin aja deh. Maksudnya ya itu hal yang seru ya. Maksudnya buat saya ya mungkin nggak semua orang tua gitu, tapi saya support dan happy gitu. Jadi dulu juga waktu ini juga sama kan. Lu yakin? Enggak sih, cuman ya kalau papa ya kalau lu yakin ini lu ngerasa ini panggilan lu ya, why not kita coba, tapi lu harus maksimal di sini. Tapi papa ada bakat musik? Papa tuh nggak ada, tapi kalau mama memang di keluarga kebetulan tante saya itu salah satu penyanyi senior namanya Tante Grace Simon. Grace itu mungkin ya ada ngaruhnya lah gitu. Jadi memang saya dari kecil udah sering terekspos sama musik. Nah kebetulan papa juga kerjanya kan dulu kan bikin ibaratnya banyak bikin panggung kan. Jadi saya kadang ikut ngeliat musik, main pukul-pukul drum dari kecil tuh seneng gitu. Ya mungkin secara nggak langsung ke situ ya larinya. Sampailah akhirnya hari ini. Nah untuk Dimas Pradipta di awal-awal itu sebenarnya punya idola nggak sih? Kalau misalnya dulu, sound engineer nih si drummer atau siapa? Biasanya gini, kayak jarang orang mengidolakan sound engineer pertama ya. Biasanya kan musisi. Dulu tuh saya suka banget sebenarnya kalau musisi itu Phil Collins. Karena dulu inget banget denger Phil Collins kalau bisa dibilang serba bisa ya. Iya, benar. Karena kan dia drum bisa, dia songwriting bisa. Dulu inget banget nonton film Tarzan yang Disney. Wah, itu kan soundtracknya dia semua kan.
wah bagus banget, terus dia main gitu kan. Terus ya banyak drummer lain lah, idolanya sebenarnya dari drummer. Terus begitu main musik mulai lihat punya idola produser, terus ya sampai sekarang ya kalau lihat masuk ke engineering, nanti biasanya itu nama yang came up tuh kurang lebih itu aja. Jadi ada satu orang kalau nggak salah mixing engineer namanya Sir Benjania sama Manny Markin. Itu kalau lihat kreditnya dia, itu dari saya SMA sampai hari ini tuh kredit top tuh dia semua. Gila orang bisa begini gitu. Akhirnya ya pelajarin gitu kan. Ya emang di industri ini ya soal konsistensi. Contoh salah satunya nih. Dari 20 tahun yang lalu masih ada gitu. Kasarnya sampai hari ini gitu. Tapi kalau misalnya seorang sound engineer itu biasa belakang layar ya. Betul. Penyanyi yang lebih banyak tampil. Tapi hasil musiknya itu sebenarnya banyak orang yang bekerja di belakang. Ya, itu kan? Sebenarnya kalau satu hal yang saya belajar jadi seseorang yang ada di depan dan belakang memang ya sebagai support system di belakang itu sangat cukup menentukan hasil yang di depan. Jadi memang cuma sebagai orang di belakang layar kita ibaratnya belajar untuk tidak mengedepankan ego tapi mengedepankan artis yang kita kerjakan dan hasil yang kita buat. Itu sih kalau yang saya pegang ya. Keren banget ya. Oke Dimas, buat sound engineering itu kan kita juga hampir, kalau saya kan di bidang audio mobil ya, hardware dan software itu menjadi salah satu hal yang penting ya. Mungkin kalau kita dari tuning tools, mungkin kalau Dimas dari mixing tools dan lain-lain. Nah, bisa jelasin sedikit nggak hardware yang Dimas punya di sekarang ini menggunakan apa aja, softwarenya apa aja, dan kenapa itu menjadi satu hal yang penting selain skill Dimas? Saya kerja ibaratnya masih hybrid, orang hybrid, jadi pakai software dan pakai pakai software dan pakai hardware. Karena memang secara historical ya kita semua berasal dari hardware ya. Jadi banyak orang yang ibaratnya masih suka suaranya, kayak misalkan saya punya equalizer tabung karena saya tahu ada suaranya gitu. Saya mesti punya kompresor, benar ada tube-nya, ada kompresor solid state gitu. Karena itu memang buat musik itu kita bilangnya sebagai fungsi dan sebagai flavor. Jadi kita pengen dapat suara yang seperti apa untuk produksi musik. Karena kan kembali lagi, kalau saya percayanya waktu kita bikin musik itu sebenarnya kita bikin karya seni. Nah, tools ini hanya tools yang bisa amplify semua performance-nya. Kayak misalkan tube equalizer itu suaranya ada yang bilang anget, ada yang bilang clear-nya itu beda sama ibaratnya kita boost dia pakai solid state. Nah, tapi di era sekarang menurut saya penting banget sebagai engineer, sebagai ibaratnya kayak Edi gini kan, sebagai seorang yang nge-tune mobil, karena kita ada di era di mana digital tools tuh udah sangat baik. Even di sisi musik pun banyak orang bisa membuat musik dengan baik menggunakan laptop. Karena sekarang banyak company-company yang bikin emulasi dari hardware. Jadi kayak saya masih ibaratnya saya sekarang memilih hardware yang saya tahu bunyinya, misalkan saya suka, tapi juga saya punya versi digitalnya. Karena kadang-kadang ibaratnya kalau hardware saya mau EQ vokal, abis itu mau EQ bass, saya nggak bisa pakai. Kalau digital saya punya 100 ibaratnya gitu. Jadi penting banget mengerti teknologi karena ya different era, different music, different tools tuh biasanya diperlukan untuk different genres atau misalkan different work scope lah gitu. Nah, tapi saya juga masih suka pakai hardware tuh fun kalau bikin musik. Karena kurang like shot langsung pegang. Kalau software kita harus klik dulu. Kadang-kadang lama. Dan satu lagi sebenarnya DSP yang berbeda. DSP itu membutuhkan CPU yang ibaratnya kuat. Nah, tapi sekarang di era sekarang CPU power itu kan nggak semahal kayak misalkan 20 tahun yang lalu ya. Makanya sekarang saya juga orang yang rely DSP untuk pakai koreksi tuning speaker. Jadi secara analog, digital, terus device analog, device digital juga masih digunakan secara... Masih, sangat. Karena kan sebenarnya konsepnya sama ya. Kayak misalkan bunyi, kalau di mobil head unit, itu kan dia ganti head unit, bunyi beda nggak? Pasti beda. Amplifiernya beda. Hardware beda. Digital analog converter beda gitu kan. Sampai sebenarnya kayak di studio. Jadi bedanya mungkin kalau di mobil itu end user pakai untuk dia pengen denger seperti apa. Kalau misalkan kita sebagai orang studio, kita pengen bikin sebaik mungkin sesuai sama yang artis pengen. Nah, kalau Dimas itu lebih mostly genrenya ke jazz atau? Kalau buat musik saya sebenarnya saya banyak ya mungkin jazz, R&B gitu. Tapi kalau untuk bikin musik orang,
beragam banget sih. Beragam banget. Karena saya banyak kerjaan artis pop, nanti besok juga ngerjain artis yang agak alternatif. Jadi ya pengen dari dulu, maksudnya cita-citanya saya pengen kerja dengan banyak artis gitu. Di on stage dan nggak pun. Jadi ya musik besok bisa dapat pop, hip hop Indonesia, besok ada artis R&B, besok alternatif rock gitu. Jadi ya lumayan beragam. Tapi ya toolsnya akan sama, tapi itu lagi ya, karena kita bikinnya masih ibaratnya saya nggak bisa udahlah satu untuk semua, ya bisa, cuman kalau kita sebagai kreator pengen ada seninya kan, kita ibaratnya kadang kita pengen kuas yang nih, kuasnya kayak butuh yang fine nih. Nah itu saya biasanya different tools pakai itu. Kayak misalkan mau tuning, pengen ngilangin satu notch pakai shelf filter ya nggak bakal bisa gitu. Di situ kita butuh parametrik yang bisa tajam. Nah itu sebenarnya tools itu yang sebagai kreator, sebagai tuner itu kita akan pakai, dan ya kita harus ngerti teknologinya supaya kalau bisa maksimal. Dimas itu sebagai sound engineer itu punya taste gak sih? Kalau misalnya kita bilang musical taste saya seperti ini nih kira-kira. Nah, bagaimana tuh bisa berkorelasi dengan penyanyinya atau kira-kira itu? Taste itu sebenarnya berapa persen sih kira-kira seperti itu? Kalau saya pikir itu hal terbesar sih, karena hal terbesar ya. Satu orang bisa punya tools yang sama, 10 orang. Tapi kalau kita kirim misalkan lagu untuk dikerjain dengan balance segini EQ-nya, itu bisa 10 hal yang berbeda. Karena ada orang yang seneng bass, ada orang yang saya seneng yang clear, high-nya diangkat. Ada yang mungkin ya ear canal kita beda-beda kan. Ada yang mid-nya karena ear canal kecil, mid-nya lebih tajam. Pasti dia cenderung akan nurunin mid-nya. Jadi ya memang itu udah beragam ya. Cuman taste itu kan biasanya dipengaruhi oleh referensi yang didengar gitu. Saya sebagai kreator ya saya harus dengar banyak. Karena kayak bass di lagu R&B beda sama bass di lagu pop. Iya betul. Sama mungkin kalau misalkan di mobil juga sama kan. Ada orang yang kita bikin dia flat, ini kurang bass nih gitu ya. Itu beda lagi kan. Tapi kalau saya biasanya saya pengen artisnya mau bassnya misalkan angkanya 8 ya. Kita bikin begitu diputar mana-mana tuh ya 8 lah gitu. 8 mungkin 82. Tapi itu perlu lihat demand pasar nggak kalau kayak gitu? Kalau nggak ini, kalau saya bikin biasanya yang menurut saya paling bagus dulu. Karena kalau saya suka, saya berharap hopefully ya orang lain yang denger juga suka. Karena kan kita nggak bisa predict atau kita judge market. Iya, tapi kan ibaratnya menurut saya di musik juga kita nggak ada yang tahu orang suka apa enggak sih. Maksudnya. Tapi secara universal musik kalau enak ya enak gitu. Musik cuma 2, jelek, nggak ada musik jelek. Musik enak dan tidak suka. Ya, diterima apa enggak gitu. Suka apa enggak. Gitu. Kalau jelek ya susah relatif jelek tuh, nggak ada. Tapi kalau emang suka ya suka, nggak ya enggak gitu. Nah menarik ya, jadi pembicaraan kita dengan Dimas ini akan panjang sekali karena kalau kita ngomongin sound sih nggak bakal habis, apalagi kalau di ruangan seperti ini mungkin bisa 24 jam ya kita. Nah Dimas bisa jelasin nggak, misalnya kan banyak orang apa sih kerjanya sound engineer ya? Secara simpel mulai dari recording, apakah dia cuma nge-EQ doang gitu ya? Kan banyak orang kita nggak tahu ya. Tapi pada saat kita dengar musik, wah ini penyanyinya bagus nih musiknya, padahal dia nggak tahu prosesnya panjang gitu di situ. Nah banyak yang viral kayak itu kemarin ada meme gitu kan, sound engineer penyanyinya hancur banget gitu. Itu lucu tuh gitu. Itu kan. Sebenarnya ada benernya. Ada benernya juga. Jadi sekarang bikin jadi bagus gimana gitu. Sampai keringetan soalnya. Iya, aku lihat meme ya. Di depan bagus, pada nyanyi berantakan. Hancur kayak bener gitu. Nah, bisa jelasin sedikit nggak mengenai itu? Oke, boleh. Jadi memang kalau consumer dengar kan file yang udah ada di digital store tuh biasanya udah bentuk master kan. Jadi semua udah jadi gitu. Dengan kualitas berbeda-beda ya. Spotify, biasanya maksimal MP3. Kalau misalkan mau high-res, Qobuz, Tidal itu udah paling bagus biasanya. Nah, kalau kita tarik mundur, biasanya tuh biasanya pertama dari songwriting, biasanya songwriting, terus masuk pre-pro. Nah, pre-pro tuh biasanya ngapain? Pre-pro tuh dari lagu. Biasanya nanti kita bikin aransemennya mau kayak apa. Nah, itu pre-production tuh arrangement lah. Mau kayak gimana, kita mau beat drumnya kayak apa, itu proses pre-production. Nah, itu direkam sendiri-sendiri gitu? Ya biasanya kalau arranger tuh datang, dia bikin kayak mock up atau draft arrangement, misalkan ini chordnya begini nih, instrumennya begini, beat drumnya kayak gini. Itu kan proses kreatif tuh banyak tuh. Begitu nanti udah oke nih, kita udah suka sama bunyinya, biasanya masuk ke production tuh apa? Recording. Nah recording itu, sebenarnya dari tugas engineer menurut saya paling krusial tuh dari mulai production dan post production. Karena biasanya dari songwriting sampai pre-production tuh biasanya masih mesti biasanya produsernya atau musisi yang bikin gitu kan. Jadi dia punya ide dituangkan sebelum dia mau sampein musiknya itu ke orang-orang, ke store di dalam untuk master.
Nah, orang dia harus rekaman kan. Iya. Nah, rekaman itu engineer tuh berguna di situ. Dia ibaratnya bisa juga toolsnya sama, recording engineer yang ibaratnya belum yang biasa ngerjain bisa jelek bisa. Betul. Nah jadi emang ujung-ujung. Nah biasanya recording ngapain sih? Direkam vokalnya, Ya. dicari mikrofon yang cocok, nanti rekam drum, dicari posisi micingnya. Begitu nanti udah selesai recording udah beres. Nah masuk post production, itulah biasanya kalau orang kayak saya sebagai music engineer itu tugasnya di situ. Dari semua yang udah direkam, nah kita ramu jadi satu makanan yang baik. Ada wortel, ada apa, kita campur nih. Seperti apa vokal, kita EQ, kita kompres, kita bikin rekamannya sebaik mungkin, sebalance mungkin. Ya. Sebalance mungkin tuh biasanya ya sesuai keinginan dari biasanya ya kalau kita sama artisnya mau apa, produsernya maunya apa. Kalau di artis label, ya labelnya mau seperti apa. Jadi sebenarnya sebagai engineer kita harus ibaratnya kalau di sini bilangnya agak tukang sulap dikit lah. Tapi sebenarnya kalau emang produksinya udah bagus, sebenarnya kita tinggal melanjutkan apa yang dibikin sama dia. Terakhir ya begitu selesai jadi master baru sampai di toko. Nah nanti biasanya begitu udah nyampe, nah kalau consumer kan dengernya beda-beda ya. Itu biasanya makanya sebagai mastering engineer atau mix engineer kita make sure kalau waktu diputer di handphone, di speaker itu sesuai lah sama intensi artisnya. Nah nanti begitu sampai mobil, dia yang tuning orangnya mau seperti apa. Karena itu nggak salah sih, karena kan ibaratnya ada yang seneng rekaman itu empuk. Tapi orang ini misalkan gue suka denger lagu ini tapi yang lebih bright. Nah itu kan playback system udah selera orang-orang gitu. Apalagi kita masuk nggak cuma mobil ya, masuk home ya. Wah itu udah ibaratnya taruh bumbu lagi. Tapi ya itu kreatif proses yang menurut saya sih menyenangkan karena kita nggak pernah tahu impactnya orang seperti apa. Tapi yang kita bisa kasih adalah rekaman terbaik, musik terbaik yang bisa dinikmati orang-orang. Nah kalau misalnya kita bahas sedikit di luar nih ya, di mobil itu kan dia ada kompetisi audio. Yes. Ya, kompetisi audio tuh simulasikan seperti ini. Jadi sound engineering bikin musiknya. Nah yang di playback itu di sistem audio mobil itu kalau bisa hampir mirip sama pada saat dia recording. Nah itu kalau misalnya dari sisi sound engineering bisa nggak kita emang bisa tampilkan 100% mirip dengan 100% mirip? Kayaknya agak sulit ya. 100% susah, maksudnya bukan susah sih. Mungkin bisa mendekati intensinya karena kan kalau di mobil limitasi utama menurut saya pribadi itu kan akustiknya. Iya. Dan yang paling penting sebenarnya sebagus apapun speakernya, kalau dia nggak placementnya salah, Betul. tuning delay-nya salah, itu pasti akan beda. Tapi karena saya pernah dengar beberapa yang bagus, tapi poinnya kalau bisa bikin persis sih menurut saya bisa banget sih. Oh bisa justru. Bisanya gini. Dengan limitasi dari speaker itu sendiri, karena kan ya bagaimanapun di mobil akan berbeda ya. Maksudnya yang jadi kesulitan biasanya pada saat kita recording kita kan ada position placement misalnya. betul. Drummernya ada di belakang piano sekitar 5 meter misalnya. Itu ada mic 2-3 gitu. Nah, pada saat di mobil kan limitasi kita adalah ruangan yang sempit. Biasanya stagingnya yang akan berbeda. Makanya banyak orang gila ibaratnya nekat sampai dashboardnya saya pengen dashboardnya nggak ada benar-benar direct sound. Pantulannya itu ada tuh yang, kadang-kadang, wah saya sih nggak segitu. Maksudnya saya suka audio, cuman kalau mobil saya senang nyetir gitu. Cuman ada yang saya lihat, potong-potong sampai dia sampai ekstrim. Dashboardnya di flat, papas rata di papas rata diambil. Karena mungkin dia pengen dapetin, ya orang beda-beda ya. Ada yang seneng waktu dia nyetir, wah gue berasa di studio atau berasa di home environment-nya dia yang apa-apa juga sih. Cuman ada orang yang emang ngejar itu, menurut saya sah-sah aja dan memang bisa. Tapi kembali lagi ya, kalau kita lihat most orang-orang kerja studio itu kan pasti rata-rata kalau nggak nearfield two way ya three way pasti kan. Posisi two way dia kan selalu pasti tempel dan buffernya biasanya either dekat lah. Secara time alignment kan biasanya lebih gampang untuk ya ibaratnya nggak usah di-align banget. Nggak terlalu jauh alignment. Tapi sedangkan kalau di mobil kan kalau kita taruh subwoofer depan kaca nggak jalan mobilnya gitu kan. Berasa ada masalahnya juga nanti. Iya. Tapi itu dia menurut saya seorang tuner mobil itu mungkin nggak tahu ya, kalau saya ngeliatnya itu sebagai satu tantangan dan kepuasan kalau misalkan bisa dapat sesuatu yang sama kayak ini nih gitu. Betul. Makanya yang ada di sini. Nah makanya juga kita
pengen sering-sering ngobrol juga sama sound engineer, karena kan sound engineer itu berada di belakang layar. Kayak misalnya kita pada saat kontes audio itu kan CD atau file yang kita berikan itu sudah di mixing sama sound engineer, dibikin sedemikian rupa, dan biasanya kita kasih penjelasan. Betul. Ini instrumen apa aja yang ada di sini, terus detik keberapa pemainnya seperti apa, dia berjalan seperti apa gitu loh. Kadang-kadang ada juga yang overdub seperti ini. Ya, penjelasannya banyak. Cuman begitu kita praktek, aduh, nggak kebayang gitu. Iya, benar-benar. Nah, yang menarik juga kayaknya Dimas ini juga bisa dibilang sebagai pionir gak untuk melakukan Dolby Atmos nih? Pionir sebenarnya, ya mungkin saya bilangnya saya salah satu beberapa orang pertama yang sebenarnya yang paling pertama untuk film tuh kalau nggak salah ada studio namanya Formix. Formix tuh dia punya license Dolby tapi kan untuk film. Untuk film. Tapi kalau misalkan musik sebenarnya kita bareng sih beberapa orang gitu kan. Karena memang waktu itu saya pertama kali punya sistem ini tuh tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah. Cuman memang tahun 2020 waktu saya ke conference waktu itu ada NAMM namanya 2020 tuh sudah banyak speaker maker yang ngasih lihat sistem Atmos. Tapi kan waktu itu ya oke sih, cuman kan kembali lagi kan sebuah sistem biasanya kalau buat kayak ibaratnya kalau kita bikin tapi konsumennya nggak bisa dengar, ya nggak perlu. Sistemnya harus dukung. Benar. Nah, tahun 2021 kalau nggak salah Apple Music itu mereka ngeluarin spatial audio, which is mereka bisa ngedecode si Dolby Atmos file itu ke dalam headphone mereka. Akhirnya karena ya label melihat opportunity di situ, biasanya label akan push creator atau si mix engineer untuk ibaratnya nyiapin, tolong dong mix dengan format ini. Nah, waktu itu karena saya kerja salah satu label musik yang ada worldwide, mereka minta kan, akhirnya ya udah saya terjun. Jadi ya mungkin, nah itu beberapa orang lah, tapi saya nggak bisa bilang saya pionir, cuman mungkin orang-orang di awal yang mulai di Indonesia gitu. Nah, karena di kebetulan saya juga pakai Tidal ya, di situ juga ada Dolby Atmos di sana ya. Tidal juga udah support. Perbedaannya apa kalau misalnya kita menggunakan Dolby Atmos file di sistem 2.1 misalnya, apakah dia bisa ada efeknya nggak? Nah, Dolby Atmos itu sebenarnya smart file. Jadi kalau stereo kan ya LR kita play di speaker mati sebelah, ya dia akan cuma ibaratnya left doang. Nah, kalau si Dolby Atmos ini dia itu ibaratnya bisa berubah-ubah. Jadi let's say kita biasa bikin kan, kalau kreator bikin di sistem 714 which is 7 surround, 1 LFE, 4 overhead atau Atmos. Nah, kalau misalkan sistem play itu diputar ke sistem yang hanya stereo, dia akan berubah, dia akan downfold seolah-olah balance itu stereo. Kalau kita play di 5.1, dia akan nge-downfold lagi seolah-olah file itu di play 5.4. Jadi dia tuh termasuk smart file. Jadi fleksibel makanya fleksibel. Jadi misalkan kita punya file Atmos terus mobilnya cuma bisa decode stereo, kita akan dengar semuanya seperti balance musiknya. Cuman kalau misalkan dia nggak smart, biasanya kita putar LR, dia hanya akan yang di balance, ibaratnya di mix ke LR yang akan keluar. Jadi sebenarnya quite the future karena satu file itu bisa diputar kemana-mana. Cuman kan, nah kalau di sisi engineering, Atmos itu punya delivery spec yang berbeda dari stereo master. Level wise dia akan lebih turun. Kalau stereo itu kenceng-kenceng biasanya. Makanya biasanya dan prosesnya berbeda dari proses ibaratnya sama-sama ngebalance tapi intensinya beda. Waktu orang mix stereo itu kan dia hanya mix untuk kiri kanan. Kalau Atmos tuh dia sebenarnya kelebihannya dia punya ruang mau taruh di mana aja. Dan itu kalau pernah denger sih kuat. Gila bisa begini ya. Kalau misalnya ruangannya support, misal sound roomnya bisa dengar Atmos, kayaknya sound experience-nya lebih. Nanti kita putar. Bisa. Nanti menarik ya. Jadi kalau untuk Atmos itu membutuhkan 714 ya. Jadi 7 surround, 1 LFE, terus ada 4 overhead ya. Jadi itu suaranya kayak di bioskop ya. Bioskop sekarang udah yang 21 udah. 21 tuh kalau nggak salah kan dia. Nah, kerennya misalkan kita bikin 714 di sini. Waktu kita putar bioskop dengan speaker konfigurasi misalkan 22 kali berapa, banyak dia akan masuk nge-fold ke semua speakernya. Itu pinternya. Jadi semakin banyak speakernya sebenarnya semakin akan imersif rasanya. Karena kalau misalkan 714 kan di antara side surround sama belakang ada kosong. Nah kalau 22 speaker dia banyak gitu. Bisa ngisi. Nah dia bisa ngisi lebih rapi. Jadi makanya kalau misalkan dia bikin dan dia denger di sistem yang lebih banyak speaker itu
Wah, Tapi kalau misalnya Atmos kita dibandingin dengan 21, biasa kan kita ngomong soundstage itu harus di depan. iya. Nah, ini kita sebagai kreator bikin stereo reverb kan akan di depan. Oh, tetap. Biasanya kan di depan kan. Iya. Kalau Atmos saya bisa bikin di depan dan di belakang. Oke. Kayak buat denger-dengar classical music. Berarti secara pendengar kita berada di antara, between. Kita bisa dengar seperti, nah itu kerennya Atmos, itu intensi dari si mixing engineer. Oke. Kita mau ada di tengah orkes, Iya. kita mau nonton orkes di Jadi depan, reverb penonton, di belakang, atau kita pengen bikin dia, itu udah limitless. Makanya sebenarnya aku pernah nanya waktu itu sama Iya. ini kan, udah mulai nggak belum sih di mobil, Belum. karena it will be a very different experience buat orang yang duduk di mobil kayak, wah gila gitu. Maksudnya Betul. nonton film tuh, dari belakang nih, gitu. Nonton denger itu beda banget. Kayak misalkan kita mau bikin seseorang ada di konser, ya kita bisa bikin rasanya kayak di konser. Iya. Kayaknya menarik tuh. Tapi mudah-mudahan ya produsen mobil DSP mobil ya bisa. Terakhir kalau nggak ciptain salah, Atmos. kalau saya nggak salah baca itu Bugatti pertama, jadi masih Bugatti ya. Bugatti itu kalau nggak salah mulai incorporate sistem ini. Ya Bugatti speakernya aja udah aku ton juga. Iya, Diamond lagi. itu kalau itu nggak bisa dilawan. Ya, udah sesuai dengan harga mobilnya. Iya, sesuai dengan harga mobilnya kalau itu. Diamond dengan speaker 12 titik dia udah deh. Jadi menarik ya. Jadi teman-teman untuk yang di Cartoonist ya, sound engineer itu kalau kita bilang mungkin behind the scene-nya juga lumayan banyak proses yang kita dengar musik nih enak nih, tapi ya ternyata di proses di belakangnya itu sangat-sangat lumayan panjang. Kita bilangnya apa ya? Kita sebagai, kalau saya bilangnya kalau kita dapat sound yang udah bagus tuh gimana caranya tetap lebih bagus daripada yang kita dapat. Bisa nggak kalau saya misalnya suara saya sumbang nih? Oh, bisa. Jangan autotune. Sekarang ya itu ya udah teknologi itu udah ada di situ. Makanya maksudnya ya semua orang punya kesempatan. Ibaratnya kalau dulu untuk jadi, saya bilangnya tip of the iceberg. Jadi kayak dulu tuh kalau lihat penyanyi tuh yang bagus banget, ya itu 1% di atas. Nah begitu teknologi itu udah, misalkan vokal tuning udah lebih rapi, vokal penyanyi bagus itu bisa lebih banyak keluar. Ibaratnya yang mungkin nyanyi 8 tuh jadi 10. Ibaratnya yang ini nggak enak dikit nih, itu bisa dibenerin. Ya kan banyak kan kita lihat di TikTok tuh kan banyak yang viral kayak gitu, kayak misalnya ya jangan sebut nama lah ya. Begitu dia narik suaranya agak sumbang misalnya kayak gitu. Ya, cuma itulah recording kemajuan teknologi ya semua orang jadi punya kesempatan yang sama. Tapi kalau yang benar-benar jago, dia live tanpa musik pun suaranya udah merdu. Itu tuh yang 1% terakhir tuh kayak Michael Kayak Jackson. kerja lebih gampang kali. Iya, kalau itu udah enak banget. Bagaimanapun ya, kalau penyanyi ya cara teknik nyanyi ya, teknik mikrofon, wah itu ngebedain banget seorang penyanyi yang benar-benar emang ya dia punya skill dan teknik yang bagus gitu. Kita yang kita mau diapain lagi nih. Kalau kita di mobil biasanya begitu instalasinya bagus, begitu bunyi belum kita apa-apain nih, wah suaranya bakatnya gitu. Sama tuh kayak gitu tuh. Jadi kerjanya juga udah nggak perlu nge-Q 31 band sampai kayak minus 12 dB. Itu karena ya bagaimanapun juga soal engineer kan ibaratnya kita kalau lagunya bagus, ibaratnya lagu bagus, mendem-mendem aja ya pasti enak. Tapi kalau lagunya bagus, soundnya enak, itu orang bisa ibaratnya dia lupa sama yang paling, menurut saya paling bagus tuh waktu dia lupa sama musiknya secara mixingan, tapi dia bisa denger lagunya secara emosional. Kayak udah, wah gila nyanyi. Itu bisa sih. kita juga terbawa ya. Benar, itu kalau saya bilangnya goal saya sebagai kalau mixing engineer itu saya pengen orang denger musiknya. Jadi representasi mixingnya tuh udah lupa, ibaratnya kayak speakernya pun hilang. Jadi denger tuh cuman, wah gila ada orang nyanyi depan gua nih. Tujuannya sebenarnya itu sih. Karena kan emang goal recording di awal kan untuk, dulu kan orang datang mau harus live musik kan. Terus begitu ada rekaman ya kita bisa bikin sensasi itu ke rekaman. Listening pleasure-nya, emosinya bisa didapat. Itu sih sebenarnya. Oke, terus kita masuk ke segmen kedua ya, masih ada banyak segmen nih. Mungkin hari ini kita bisa 24 jam kayaknya. Bisa sampai sore nih sama Dimas nih. Nah, Dimas kira-kira pernah nggak melakukan proyek apa sih yang paling menantang ya proyek Dimas lakukan sebagai sound engineer, dan mungkin kalau Dimas sering bekerja sama dengan artis, pemusik, itu kan mungkin pasti punya tantangan sendiri ya. Mungkin ada beberapa artis yang memiliki visi yang keinginan yang berbeda misalnya dengan sound engineering. Nah, bisa bagi-bagi pengalaman nggak mengenai itu? Menantang sebenarnya, ya mungkin yang menantang misalkan sebuah proyek tuh yang banyak kolaborasi dan banyak instrumentasinya. Drum, bass, strings, horns, ada synths, ada piano. Nah itu menantang karena ya
Kalau di stereo kita harus bagi. Kita harus kasih parking spot buat semua kan. Di sini ya gitu. Itu cukup menantang. Dan yang kalau tadi soal artis ya, memang udah menjadi tugas ya kita bagaimanapun juga memenuhi yang artis pengen. Cuman memang kadang-kadang ya ada saatnya misalkan yang kita kerjakan mungkin artisnya kerasa kita nggak main kayak gini. Kalau maksudnya kalau dulu saya masih enggak, menurut saya gini. Tapi kalau makin kesini menurut saya sih in the end musik itu punya artisnya dan kita di hire untuk memberikan untuk membuat lagu atau karya ini sesuai dengan yang artisnya pengen. Jadi ya saya kalau misalkan ibaratnya saya nggak 100% suka dalam tanda kutip, oke lah saya akan ikutin yang artisnya pengen. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan artisnya suka itu bisa nyampe ke pendengar sih menurut saya. Karena ya kembali lagi kan, kalau dia suka dengan hasilnya yang dikeluarin dari saya, biarpun saya nggak suka, dia bisa ajak saya lagi untuk kerja. Dan itu ya good energy sih buat semuanya gitu. Karena kan kembali lagi kita dealing sama banyak oknum, apalagi kalau udah kolaborasi. Misalkan kolaborasi 3 artis, wah itu di sini kita jadi penengah semua tuh kan. Artisnya minta apa, kolaboratornya boleh nggak begini, kontak artisnya aman nggak? Menurut gua nggak, tapi dia minta gini. Nanti dengar labelnya, menurut saya emang sudah menjadi kewajiban ya untuk bagaimanapun juga dia yang hire kita, jadi kita kasih. Tapi secara profesionalitas ya Dimas berarti demand-nya apa ya kita penuhi. Benar. Bagaimanapun juga itu punya dia, karena kayak kalau di industri ini menurut saya nama baik itu salah satu aset terbaik ya. Jadi ibaratnya biarpun mungkin secara kerjaan kita kurang cocok, tapi kalau dia cocok dia bisa rekomendasikan kita ke orang lain yang mungkin cocok sama selera kita. Dan menurut saya sih yang paling bagus adalah paling seneng saya ketika saya bisa kerja dengan seseorang yang punya tes yang sama. Itu lebih mudah lagi karena kayak waktu saya bikin tuh, dapet nih, ibaratnya buat saya ibaratnya komennya bisa saling menguatkan. Kalau misalkan gini gimana? Oh iya asik ini, coba gitu. Itu lebih gampang lagi. Itu lebih gampang lagi karena kan ibaratnya sebelum dia ngomong kadang kalau gini gimana? Nah itu tuh biasanya kalau orang nggak habis kan, coba ini. Reverbnya udah main ibaratnya udah main 2% terakhir yang memuaskan kita aja. Listenernya sih mungkin udah dengernya udah enak. Tapi ya itu ya karya. Nggak ada such thing perfect karya. Semua punya ruang untuk evolve, tapi ya something ya mencari sesuatu yang kita suka sebagai kreator dan artis itu yang dicari sebenarnya. Musik itu sebuah art sih ya. Iya, nggak ada yang perfect dari sisi mana. Betul. Nggak ada penilaian yang benar secara objektif. Apa namanya? Susah. Iya, nggak bisa. Jadi kita juga nggak bisa menilai bahwa kadang-kadang apa yang kita berikan itu udah 100% benar, belum tentu juga gitu ya. Oke, Dimas mungkin bisa memberikan dukungan atau support ya buat orang-orang baru, misalnya anak-anak muda sekarang yang ingin terjun di sound engineering ya, apa sih yang harus mereka siapkan selain misalnya hobi dulu, mungkin keinginan untuk mencari tahu apa sih namanya sound engineering ya, dan apakah ada perubahan sih mulai dari Dimas mulai dulu sampai sekarang ya, terus sama ini mungkin bisa di-share nih karya Dimas yang paling Dimas banggakan untuk saat ini ya. Ini paling sulit. Oke. Kalau tips mungkin ya, teknologi ini berkembang terus ya. Jadi jangan pernah stop, selalu haus untuk mencari informasi, selalu belajar. Terus perbedaannya sih menurut saya kayak dulu tuh kan semua depends on lu pakai gear apa. Tapi sekarang semua itu menurut saya udah bisa dipatahkan karena punya laptop dan punya plugins yang bagus aja tuh udah bisa bikin musik yang bagus ya. Maksudnya teknologi yang bisa memudahkan. Bener, teknologinya udah ada, jadi udah nggak ada alasan lagi kayak harus punya keterbatasan alat. Iya, keterbatasan udah nggak ada. Jadi sekarang banyak dengar, banyak cari informasi. Kalau kita bicaranya plugin sih, cari informasi plugins, teknik-teknik rekaman, teknik-teknik mixing yang baik. Tapi menurut saya lebih rekaman sih, karena semua dari source-nya bagus, nyampe ke saya yang post pro, orang mixing tuh semuanya akan jadi lebih enak gitu. Wah kalau karya nih, tapi paling gampang nih, pas banget saya pakai kepikiran tadi ini kan ya almarhum Glenn Fredly. Saya bangga banget bisa terlibat di album terakhirnya dia. Ya Romansa ke Masa Depan tuh menurut saya ya buat personal saya suka banget denger album itu. Menurut saya seorang legend sih dia. Iya, seorang legend lah dia udah. Saya suka ngefans banget sama dia sebenarnya. Ya bisa ibaratnya nggak mimpi tiba-tiba disuruh tolong master albumnya itu kayak waduh gitu.
wah saya ibaratnya ngerjain sampai seenak mungkin. Jadi ya mungkin ini salah satunya. Betul. Wah yang lain banyak sih sebenarnya, banyak banget. Tapi gini, saya ngomong gini, saya selalu bersyukur dan senang ketika ada orang yang mempercayakan karyanya ke saya, karena bagaimanapun juga karya seni itu kan buat beberapa orang tuh kayak anaknya dia gitu. Ibaratnya dipercayakan bisa diterima, untuk benar gitu kan. Ibaratnya nih gitu deh. Regardless bagaimanapun prosesnya, cuman itu ya kebanggaan sendiri buat saya sih. Maksudnya kan ya kita punya andil untuk membuat artis jadi seorang artis lewat karyanya gitu kan. Dan menurut saya sih nggak ada artis besar, artis kecil, itu cuma pengaruh. Ibaratnya mungkin saya yakin orang yang ngerjain misalkan Nirvana nggak tahu dia bakal jadi Nirvana, tapi waktu dia ngerjain, wah ini bakal jadi next big thing gitu. Ya udah dia kerjainnya. Cuman ya saya selalu pengen, ya saya akan ngerjain semuanya sebaik mungkin karena kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Menarik ya. Jadi pengalaman dari seorang Dimas masih muda loh ini, 34 tahun gitu karirnya. Ya. Tuh kalau bicara tools sekarang itu kan gini, maksudnya sekarang udah banyak tools, udah banyak software. Ibaratnya tadi dengan laptop sama ini mana nih keyboard saya, MIDI keyboard nih. Nah, sama ini nih. Kenapa saya punya ini? Karena kalau kadang saya bikin musik ya, lagi pengen bikin, saya cuma punya ini. Karena sekarang kan teknologi MIDI ya, MIDI itu kan udah oke banget. Tinggal cari soundbank yang bagus. Memang soundbank yang bagus kita harus beli. Cuman kalau ada software beberapa kayak di Apple kayak Logic, semua yang instrumen digital itu semua bisa di-play di software kan ya? Bisa. Jadi ibaratnya cuman punya ini untuk nge-trigger MIDI code-nya jadi audio. Pakai sound bawaan Logic, sound bawaan itu tuh udah bisa bagus banget. Ya. Kalau tahu duo namanya Disclosure yang dulu featuring sama Sam Smith, mereka literally cuma pakai satu laptop buat bikin, nggak pakai apa-apa lagi. Jadi semua di mix cuma di laptop, jadi hits juga. Jadi start with what you have sih, start dari yang dipunya aja sih. Itu sih udah paling best tips sih, karena emang saya punya banyak temen yang memang juga kerja cuma pakai laptop tapi hits aja udah. Yang penting kreasi sendiri. Iya, kreativitas sendiri sih. Iya, kreativitas. Karena piano yang sama bisa jadi, sekarang teknik manipulasi tuh udah banyak banget lah. Taruh ini, puter aja. Dulu malah nggak bisa. Sekarang tuh udah, dulu misalkan kita mau gimana caranya sound speaker ini keluar di ampli gitar, harus colok kan. Sekarang taruh aja emulasi gitar amp di plugin saya, jadi langsung bunyi. Itu sebenarnya itu. Sekarang sebenarnya good way to start making music sih, karena toolsnya udah bisa dipunyai buat semua orang. Kalau dulu kan nggak mungkin. Dulu zaman kita masih analog. Udah analog, punya piano, punya keyboard tuh udah kayak barang-barang luxury semua. Mau instrumen aja kita harus beli instrumennya semua. Iya, sekarang punya MIDI keyboard bisa jadi drum, bisa jadi bass, mau synth apa juga ada. Jadi ya itu sih. Cari aja yang ada, kan banyak yang free juga. Nanti suatu hari emang serius ngerasa butuh yang lebih bagus, belinya software. Kalau misalkan suatu hari pengen punya bendanya, ya baru punya bendanya. Asal yang nyanyi nggak AI doang ya? Ya, sekarang lebih gila lagi. Banyak teman saya yang kayak, gue mau bikin lirik deh, dia ketik lirik tentang ini kayak AI. Diambil sama dia, terus dikoreksi sama dia jadi lagu. Jadi lagu cepet. Mau replay suara orang udah bisa sekarang. Dia udah, it's the right, bener-bener momennya sekarang sih kalau mau bikin musik. Tahu lagunya, ini pasti tahu deh. Lagunya Koldiak, Such a Beauty, itu kan saya yang kerjain kan. Gue bilang, ini lagu apaan sih? Tiba-tiba naik gede banget gara-gara TikTok. Iya. Dulu akhirnya semua kerjaan dia saya ngerjain tuh Koldiak tuh. Tiba-tiba kan, ini lagu apa sih? Tapi pas lagi jalan, kayak gue tahu lagu ini deh. Oh ini kan gue kerja. Tapi nggak dikoploin kan ya. Pokoknya sekarang lagu kalau mau viral ada koplonya. Jadi lagu kalau bagus bisa dikoploin enak, berarti lagu bagus. Coba semua lagu Mas Yofi dikoploin, pasti enak. Oke, nggak berasa ya. Tadi kita udah berapa jam ya? Sejam ada ya? Kayak sejam lebih sih udah ada. Sejam lebih kita ngobrol sama Dimas ya. Emang kalau untuk ngomongin audio sih nggak bakal habis. Apalagi ngomongin gear kayak. Aduh, udah khas. Dimas, kalau misalnya untuk seorang sound engineer gitu, kadang-kadang kan ada namanya technical yang harus kita follow gitu misalnya. Terus kadang-kadang juga punya taste ya. Kita juga nggak bisa pungkiri. Kadang-kadang saya tuning juga punya taste. Benar. Ya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara technical sama
taste pribadi nih biasanya? Kalau technicality gini mungkin, karena saya bikin musik, saya jadi seorang engineer memang base-nya datang dari musisi. Jadi ibaratnya saya tuh nggak ngerti dulu dengan technical, karena ya technical semua bisa pelajari. Cuman kan kita sebagai sebagai manusia kreatif itu kan udah punya sound di kepala gitu kan. Sebenarnya teknikalitas itu hanya bagaimana cara kita mengeluarkan isi kepala kita. Jadi saya waktu belajar sesuatu tentang teknik di ini pun semuanya saya cari karena saya pengen dapetin sesuatu. Karena ini kayak bisa kayak gini, tapi saya mungkin nggak ngerti. Nah itu yang saya cari. Jadi segala sesuatu yang saya bikin untuk mixingan atau apa itu biasanya akan keluar dari kuping saya dulu, apa yang saya dengar di kepala ibaratnya gitu kan. Nah biasanya memang dulu waktu kita ibaratnya di hire sama orang, mereka datang karena mungkin ya tolong dong mixingin gitu tanpa mengetahui tes kita. Tapi saya pun yakin misalkan ada certain point kayak misalkan orang datang ke Edi karena udah tahu sound tuningnya Edi. Nah balance-nya kalau saya biasanya saya akan bikin yang menurut saya dulu ini bagus nih menurut saya. Dari situ kan ya kita bisa lihat cocok apa enggak. Kalau cocok ya syukur, ada rintilan dikit-dikit, kalau enggak ya oke. Kita bisa bagaimana bisa bikin ini lebih baik sesuai yang dipengen. Karena kan bagaimanapun juga ya bikin musik, kalau nge-tune orang itu kan collaborative effort ya. Ibaratnya bagaimanapun tuner itu harus ngasih, karena kan di-hire kita untuk bikin mobilnya bagus, saya bikin musiknya bagus, gimana cara yang bagus menurut saya, tapi juga bagus menurut dia. Jadi saya selalu percaya sama collaborative effort sih. Biarpun memang ya, kalau namanya klien ya kadang-kadang kan tidak semua bisa menyampaikan isi kepala yang dengan precise ke kita. Kalau ngomong sama engineer misalkan di 8 kilonya kebanyakan nggak? Oke, coba. Tapi kan ada yang kayak, saya pengen lebih warm. Duh, warmnya apa nih? Masih terlalu luas. Iya kan, luas. Misalkan, apa kita cut 8 kilo kali. Kita bikin opsi 8 kilo lebih turun 2 dB. Satunya 3 kilo kita majuin atau 1 kilo supaya lebih ini. Itu kan kalau ngerti, kita bisa coba gampang kan. Tapi kan kadang-kadang nggak semuanya ada yang, saya pengen reverbnya kayak di alam. Kadang pernah tuh kayak gitu. Kayak di alam tuh kayak apa ya gitu kan. Tapi kan sebagai kreator ya kita harus ngerti tekniknya untuk kira-kira begini kali ya gitu. Jadi ya kalau saya ngebalance sih antara dua itu ya keinginan klien atau keinginan artis sama keinginan saya tetap akan bikin yang menurut saya bagus dulu sih. Karena bagaimanapun juga saya harus dengernya suka dulu lah. Karena kalau saya bikin saya nggak suka kayaknya nggak mungkin ya kan. Kalau yang dibikin aduh nggak enak nih, pasti dicari sampai pasti cari sampai ketemu. Iya kan, ini enak nih. Nah baru denger enak nggak ya? Biasanya gitu sih kalau saya. Tapi kalau misalnya biasanya kan ada banyak kita ngomong untuk genre jazz lah ya. Iya. Genre jazz itu ada yang jazz yang bisa diterima kalangan umum, sama jazz yang agak berat. Biasanya musiknya kadang-kadang kita ngeliat ini musiknya kok nggak sinkron ya sama nyanyi ya benar. Nah itu kadang-kadang kita lihat kayak misalnya kita ngomong legend lah Bobby Chen misalnya. Dia main, tapi kan biasanya kadang-kadang kalau misalnya musiknya udah terlalu berat kita malah yang nggak ngerti malah nggak bisa terima biasanya. Dibandingin musik yang dibikin agak nge-pop, jazznya pop gitu masih bisa lebih terima. Ya, kalau misalnya kadang-kadang kita sering lihat di situ. Nah, itu mungkin ya karena ada idealisme dari pemain jazznya ya, mungkin ada emang pendengarnya kadang-kadang segmented. Benar. Ya. Karena kan ya kalau kita ngomong jazz itu kan sebenarnya secara rootsnya kan itu kan musik self expression banget ya dari blues gitu kan. Maksudnya emang ibaratnya ungkapan rasa hatinya dia gitu kan. Dan ibaratnya kalau dulu penyanyi blues nyanyi ya maksudnya kalau kita bicara roots gold hitam dia nyanyi waktu dulu ya begitu masuk jazz semua isu dikeluarin di instrumen gitu kan. Jadi kadang memang ya kalau mau ikutin rootsnya memang begitu. Tapi kan kembali lagi kan kadang-kadang orang udah mencari tengahnya ya kalau sebagai artis lo bikin musiknya buat siapa sih? Gitu. Buat lu atau buat lu pengen dengan orang lain. Itu aja udah akan membedakan idealisme dia membuat sebuah lagu gitu. Kalau saya sih ya ada saatnya gue pengen bikin karya idealis tapi bagaimanapun juga kan kalau karya yang gue dengerin buat gue doang juga ya buat apa kita bikin musik? Karena kan musik itu kan sebenarnya ya jadi komoditi buat saya bilang sekarang ya udah susah ya sekarang bagaimanapun juga sebuah musik, sebuah karya audio atau visual itu kan udah menjadi komoditi. Sebenarnya kalau kita ngomong secara bisnis itu udah di big market sendiri gitu kan. Karena udah masuk era digital gitu loh. Iya makanya ibaratnya pekerjaan seperti ini gitu udah banyak bisa berjalan ya karena orang mulai menyadari pentingnya gitu. Kayak misalkan dulu mungkin orang nggak peduli sama mobil kan. Udahlah jalan aja. Tapi begitu ada bisnis car audio, wah ternyata enak ya. Itu kan menimbulkan
industri baru di mana banyak playernya gitu. Sebenarnya itu bagus jadinya. Sama seperti musik juga. Dulu kan kalau saya misalkan 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, lo main musik tuh semua orang berpikirannya wah main ya gitu. Tapi ternyata maju ke tahun sekarang, wah udah banyak banget. Nggak bisa jadi ya bisa main, bisa jadi produk spesialis, bisa jadi orang belakang layar, bisa jadi arranger, lu bisa jadi produk bikin speaker, bisa jadi car audio, bisa jadi home audio. Jadi kayak dari musik aja banyak udah banyak sebenarnya cabangnya. Kalau udah memang mau serius sih ya harus ngerti dan cari positioning-nya ada di mana. Pas dijamin bisa, udah pasti bisa. Apalagi expertise ya kalau jadi kita kan dulu industri kita kan memang menurut saya ya jarang expertise karena kan kayaknya orang dituntut untuk udahlah bisa semua, tapi sebenarnya bagus punya expertise karena ya lu jadi seseorang yang nonjol di situ gitu loh. Jadi kata yang ingin pengen jadi sound engineer bisa langsung kontak Dimas Pradipta. Jadi Instagramnya apa Dimas? @dimaspradipta. @dimaspradipta ya. Nah musik-musiknya juga bisa ditemukan di streaming apps Spotify, Apple Music dan lain-lain. Jadi yang tertarik dengan pengen tahu karya-karya Dimas bisa langsung saja streaming musiknya ini. Nah kedepannya mau nambah alat apa lagi nih kalau Dimas nih? Waduh, kemungkinan kayaknya bakal banyak tambahannya. Aduh alat sih kayaknya enggak sih kayaknya. Bagaimana? Untuk sementara enjoy dulu. Sementara udah enjoy dulu. Nah ini depan kita ada speaker baru dari Vermouth nih. Vermouth. Bisa dicek. Mantap banget. Itu Henry, brand Indonesia loh itu. Brand Indonesia. Brand Indonesia udah diekspor. Betul. Itu percayalah one of the best. Karya-karya anak bangsa, anak lokal. Ya mungkin kalau kita belum ketemu desainernya mungkin kirain udah agak tua gitu, tapi ternyata masih muda juga. Jadi anak-anak muda sekarang juga banyak yang kreatif. Harus support, tetap sih bagaimanapun juga support produk lokal karena kita memajukan industri bareng-bareng. Iya, banyak sekarang kok, banyak brand-brand lokal misalnya di kabel tuh ada Ferus. Ada Ferus, yes. Ferus Cable, dia banyak terkenal di portable juga. Iya. Vermouth ya, sebagai produsen kabel juga iya. Iya. Driver tuh Avara ya. Avara juga. Kebetulan sebetulnya gue pakai semua. Iya, banyak produk lokal kita banyak. Jadi Indonesia itu mungkin menjadi salah satu acuan audio ya, nggak kalah sama Eropa. Jadi kita juga banyak produk. Kalau dia ngomong gue percaya. Produk juri di mana-mana kalau ini. Speaker juga made in Surabaya, jangan lupa. Oh iya benar. Itu juga ada Sinar Baja. Sinar Baja, SB Akustik. Nah, itu juga banyak. Benar. Buatan Indonesia gitu. Jadi desainer dari Denmark itu di sini. Benar. Jadi jangan salah, kita punya di industri audio itu sangat besar. Nah, Dimas, thank you banget udah waktunya. Terima kasih udah luangin waktu buat tim Kartens juga. Kita menarik banget ya. Jadi kita udah banyak dapat in-depth mengenai apa sih seorang sound engineer itu. Jadi musik yang Anda dengar di Spotify, di Apple Music itu ya kolaborasi banyak ya. Selain musisi, banyak orang di belakang layarnya yang bisa membuat suatu karya musik yang bisa diterima. Jadi copyright ya harus diperhatikan. Terus karya-karya pemusik juga jangan dibeli bajakan ya, itu nomor 1 gitu. Thank you Kartens buat waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Dan Instagram Dimas Pradipta jangan lupa di follow. Thank you. Bye-bye. Bye.